Oke, udah bisa mulai nih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan shalom. Baik, kami di sini dari kelompok akustik 9 dari kelas B akan melakukan presentasi mengenai materi pendahuluan. Bisa next screen? Di sini ada anggota kelompok kami, ada Wulan Ayu, Ignatius Alvin, Devi Yasmin, Rifki Jabar, Firdaus Aziz, Nimade Intan, Igusti Agung Made Mahaputra, Kausar Dewio, dan Afnia Kasartika. Di sini ada visi misi dari Prodi Ilmu Kelautan. Next screen. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan pengertian akustik terlebih dahulu. Akustik adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari mengenai pembangkitan, perambatan, pengendalian, dan penerimaan gelombang suara dalam suatu medium. Nah, di sini kita mempelajari akustik kelautan, yang dimana akustik kelautan itu adalah teori yang membahas tentang gelombang suara dan perambatannya dalam suatu medium air, dan dimana di sini konteksnya air laut. Akustik kelautan ini memiliki peran sebagai pengukur kedalaman laut dan mendeteksi objek atau target di dalam air seperti biota laut dan bisa juga kapal selam. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Devi Yasmin dengan NIM akhiran 076. Eh, Selanjutnya pengertian akustik kelautan mempelajari pergerakan suara di air dan interaksinya dengan lingkungan laut. Tujuannya adalah memahami karakteristik gelombang suara di laut. Deteksi bawah air melibatkan identifikasi, pelokalan, dan pemantauan objek di bawah permukaan air menggunakan teknologi akustik. Teknologi ini mengirim dan menerima sinyal suara yang dipantulkan oleh objek atau struktur di bawah air. Dan terakhir, deteksi bawah air penting dalam eksplorasi laut, studi geologi bawah laut, navigasi kapal, dan keamanan perairan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah akustik bawah air, yang mana sejarah akustik bawah air dimulai pada Perang Dunia yang Pertama untuk deteksi musuh di udara, yakni evolusi teknologi akustik menuju sonar, yang memanfaatkan gelombang akustik untuk mendeteksi kapal selam. Di mana kemajuan kapal selam membuat deteksi semakin sulit, sementara teknologi sonar terus berkembang untuk operasi bawah air, termasuk deteksi komunikasi dan navigasi kapal dengan menggunakan mode dan frekuensi untuk menghadapi ancaman kapal selam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk sejarah selanjutnya itu yaitu penggunaan akustik untuk mendeteksi kapal selam dengan menggunakan 12 hidrofon yang diletakkan di bawah kapal laut. Ini pada saat Perang Dunia Pertama. Kemudian setelah Perang Dunia Pertama, perkembangannya berjalan fokus pada aplikasi militer. Setelah Perang Dunia Kedua, berkembang dengan penemuan torpedo menggunakan sinyal akustik untuk mencari musuh. Setelah adanya perang, penggunaan akustik bawah air ini kemudian berkembang untuk kepentingan militer dan non-militer seperti penelitian perambatan suara dalam air, sifat akustik air dan benda bawah air. Yang ketiga ada deteksi sumber suara bawah air. Yang keempat, serta komunikasi dan penetapan posisi dengan alat akustik bawah air. Sekian dari saya, dilanjut oleh teman saya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan akustik kelautan. Kemampuan mendeteksi sumber daya hayati atau eksplorasi dasar laut dan menentukan tipe karakteristik lingkungan bawah air ataupun dasar laut.
Yang pertama itu ada metode penilaian cepat, dua ada akurasi dan ketepatan tinggi, tiga pengumpulan dan pengolahan data secara real time, keempat dilakukan dengan jarak jauh, dan yang terakhir yang kelima itu ada aman dan tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Ignaz Lavin dengan NIM akhiran 60. Jadi metode akustik merupakan teknik yang memanfaatkan gelombang akustik untuk mengidentifikasi keberadaan objek di bawah air serta menentukan jenis sedimen yang terdapat pada dasar perairan. Metode yang sering digunakan dalam akustik dan deteksi adalah dengan alat sonar atau sound navigation and ranging. Selain itu, terdapat metode akustik dalam penelitian kelimpahan ikan, dan metode ini melibatkan teknik dasar seperti penghitungan gema atau echo counting dan integrasi gema atau echo integration. Nah, sonar pun dibagi menjadi dua, yaitu sonar pasif dan sonar aktif. Sonar pasif, cara kerjanya adalah dia menangkap sinyal yang dikeluarkan oleh objek lain seperti kapal selam dan binatang laut seperti paus, namun tidak memancarkan sinyalnya sendiri agar tidak terdeteksi. Dan yang kedua adalah sonar aktif, di mana sonarnya itu memancarkan sinyalnya sendiri dan menerima sinyal dari objek lain dengan tujuan mendeteksi dan eksplorasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Rifki Jabar dengan Mawalan 22 dan akhiran 78. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja echo sounder tersebut. Pertama, dikirimkan dari transmitter. Transmitter adalah alat untuk pemancar sinyalnya. Kemudian dari transmitter ke transducer, itu alat untuk mengeluarkan suara atau getaran. Kemudian dari transducer, sinyal akustik dipantulkan ke dasar laut, lalu dari pantulan tersebut akan kembali diterima oleh receiver. Receiver ini adalah alat yang digunakan untuk menerima sinyal tersebut dari receiver ke amplifier. Di sana sinyal tersebut diolah datanya. Kemudian data yang sudah diolah itu akan muncul di echo sounder display. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Firdaus Haji Saputra dengan NIM 22135111091. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup akustik dan deteksi bawah air. Terdapat beberapa ruang lingkup akustik kelautan dan deteksi bawah air, diantaranya satu, pada bidang militer. Dalam pengamanan negara, militer juga menggunakan akustik lautan dan deteksi bawah air sebagai pendeteksi laut dari segala bentuk ancaman pada negara. Contohnya TNI AL menggunakan sistem sonar sebagai perlindungan, dan militer Amerika sudah menggunakan LRAD atau akustik perangkat long range yang mampu melakukan pendeteksian jarak panjang. Yang kedua, pada bidang biologi atau penelitian. Dalam bidang penelitian biologi, akustik lautan dan deteksi bawah air menggunakan sonar untuk mengkaji ilmu pengetahuan tentang jenis, spesies, dan tingkah laku hewan di bawah air. Yang ketiga, pada bidang perkapalan. Pada bidang perkapalan, pastinya sonar diperlukan untuk mendeteksi kedalaman dan batu-batuan yang akan merusak kapal jika tertabrak. Yang keempat, pada bidang pemetaan. Selain dapat mendeteksi dan menganalisis bawah air, dalam pemetaan sonar dapat dihubungkan dengan aplikasi seperti aplikasi pemetaan untuk menggambarkan peta bawah air. Yang kelima, pada bidang industri. Dalam industri seperti industri perminyakan dan gas, akustik lautan dan deteksi bawah air diperlukan untuk menentukan lokasi pipa gas atau minyak agar posisinya tepat dan tidak merusak organisme seperti terumbu karang, dan penentuan posisi harus strategis. Karena kesalahan perhitungan dan penempatan memiliki dampak kebocoran, karena arus bawah laut dapat merusak besi-besi dan pipa yang digunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya Coach Sardelio Sujono dengan akhiran NIM 111.
Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah akustik kelautan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana suara bergerak melalui dalam air dan berinteraksi dengan lingkungan laut, termasuk makhluk laut dan struktur bawah air. Di mana tujuan utama studi ini untuk memahami karakteristik gelombang suara di laut dan menerapkannya dalam berbagai bidang, seperti survei geologi laut, penelitian biota laut, navigasi kapal, dan deteksi objek di bawah air. Ruang lingkup sendiri, akustik kelautan dan deteksi bawah air tersendiri mencakup beberapa hal, aspek utama, yaitu survei bawah air, navigasi kapal, deteksi kapal selam, konservasi lingkungan, keamanan maritim, eksploitasi sumber daya laut, ilmu kelautan dan oceanografi, dan pembangunan teknologi. Oke, next. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangan dan kelebihannya, mohon maafkan kami, Bapak. Kami akhiri dengan Pak Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, selamat malam, pagi, siang, sore, Bapak. Terima kasih.